Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kegiatan 4x4 sifat-sifat persamaan garis lurus. Di sini kita akan membahas materinya ya. Kalian bisa buka halaman dari 170 sampai dengan 179. Oke, kita akan bahas ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Nah, di sini untuk mengetahui sifat-sifat persamaan garis lurus, perlu kalian ketahui kembali bentuk umum dari persamaan garis lurus, yaitu ya persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX plus C, di mana si M ini merupakan gradien atau kemiringan ya. Gradien atau kemiringan. Nah, selanjutnya pada kegiatan pertama ini kalian akan mengetahui sifat-sifat persamaan garis lurus dilihat dari persamaannya dan dilihat dari perubahan nilai salah satu koefisien atau konstanta. Nah, untuk tabel 4.6, sifat-sifat persamaan garis lurus itu, lihat ya, yang pertama itu kita lihat garis yang warna birunya ya. Jadi, dia itu M-nya itu 2 ya. Jadi, semuanya tetap ya, M-nya sama ya. Oke, semuanya sama. Yang membedakan adalah yang si konstantanya atau si C-nya ya. Jadi, di sini garis-garis lurus samping memiliki nilai C konstantanya tidak tetap ya. Nah, garis lurus di samping memiliki kemiringan M-nya tetap yaitu 2. Jadi kalau asal M-nya tetap ya, maka kemiringannya pun akan tetap ya, seperti itu. Jadi kemiringannya tetap ya kalau dia sama ya kemiringannya. Nah, ini namanya garis sejajar. Jadi sejajar itu ya, sejajar itu mempunyai ya, mempunyai M atau gradien ya, atau gradien yang nilainya sama, ya. Seperti itu. Nah, oke. Jadi kita sudah tahu ya, apa sih maksudnya seperti itu. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi adalah ya, untuk si C-nya. Nah, dia min 4 di sini contoh ya, min 4, maka dia titik Y-nya akan berada di 4 juga. Begitu juga dengan min 8, maka Y-nya juga min 8. Kalau dia 0, kan plus 0 ya aturan ya. Kalau 2x plus 0 itu nggak usah tulis, jadinya tinggal Y sama dengan 2x saja. Jadi, pas Y-nya nih di titik 0, seperti itu. Dan di sini adalah 16. Kayaknya ini salah nih ya. Aturan di sini berapa? Kalau bisa menebak, ini ya, 5 ya. Seperti itu. Ya. Dan ini 8, ini 10. Tapi kan kalau dia negatif ya. Kalau dia negatif, kalian lihat Y-nya, bukan lihat X-nya. Nah, seperti itu. Jadi kalau lihat Y-nya, ini kan 16 ya. Seharusnya dia 10 ya. Karena dia berhenti di 10, berarti ini seharusnya 10 nih. Seperti itu. Nah, kalau yang ini benar kira-kira ya mungkin di Y-nya mungkin di sini 16 dan sini mungkin aja 20 ya. Oke, seperti itu jadinya. Kita lanjut lagi ya. Untuk grafik kedua ya, untuk grafik kedua ini sama aja kayak nomor yang satu. Yang membedakan adalah si M-nya ya. Tadi awalnya positif, sekarang negatif. Makanya dia berada di ke arah sebelah kiri ya, seperti itu jadinya. Dan konstantanya tetap sama, jika dia 8 ya, maka si namanya si Y-nya ya, Y-nya nanti akan mengikuti juga 8 ya seharusnya, seperti itu. Oke, kan kalau kita masukkan misal nih, Y sama dengan min 4 dikali 0 sama plus 8, maka min 4 kali 0 kan 0 ya, plus 8 maka Y-nya 8, jadi titiknya itu ada 0,8. Nah, ini kemungkinan ada kesalahan juga ya dalam menulisnya ya. Jadi kalian harus benar-benar berhati-hati memperhatikan gambarnya, apakah dia benar atau salah ya, seperti itu jadinya ya. Jadi matematika itu harus teliti. Oke, mungkin ini banyak yang salah ya dari lihat angka-angkanya. Kita lanjut lagi ya untuk ke nomor 3. Dari nomor 3 ini ya, dari nomor 3 kita bisa memperhatikan nih, jika dia konstantanya tetap ya, C-nya kan min 4, min 4, min 4, dengan gradiennya itu adalah
positif ya, maka ke arah kanan ya. Nah, kalau gradiennya sama ya, gradien maaf, kalau konstantanya sama, dia akan mempunyai titik potong di sini ya, titik potongnya sama, jadinya titik potongnya itu -4 seperti kalau dia sama ya. Berarti kalau dia misalkan Y sama dengan 2X min 4 dengan Y sama dengan 7X min 4, tentunya dia akan berpotongan di titik 0, min 4. Seperti itu ya. Jadi udah ketebak ya. Kita lanjut lagi ya. Sekarang untuk nomor 4 juga sama seperti nomor 3, cuman bedanya si gradiennya itu negatif ya. Nah, kalau lihat dari gradiennya, semakin dia negatifnya tinggi, maka akan semakin mendekati garis lurus ya, garis tegak maksudnya, garis tegak seperti itu. Nah, untuk yang nomor 5 ini kalau dia gradiennya sama, maka dia sejajar ya. Ini kan yang biru nih, ini yang biru, maka persamaannya yang biru juga ya. Min 1/3 M-nya. Begitu juga yang ungu, merah sama ya. Nah, untuk yang ini, yang 9 ya, yang 3 maksudnya, yang 3, yang gradiennya 3, itu juga sama ya. Jadi sejajar. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil kegiatan mengamati tabel 4.6? Tentunya ya, jika gradiennya sama ya, jika gradien sama, maka kedudukan garisnya sejajar ya, kedudukan kedua garis sejajar. Kedua garis sejajar. Oke, ini untuk kesimpulan yang pertama ya. Nah, untuk yang kedua, jika gradiennya berbeda ya, maka kedudukan kedua garis berpotongan. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menyimpulkan juga sebenarnya kalau dia untuk yang satu ya, jika dia garis sejajar itu berarti M1 itu sama dengan yang M2 karena kan sejajar ya garis gradiennya. Nah, kalau dia berpotongan ya, itu M1 dikali dengan M2 itu sama dengan min 1. Oke, untuk yang dia berpotongan ya, kita akan ambil satu contoh dari yang nomor 5 ya. Nih, kita akan ambil contohnya itu yang 3X ya. Y sama dengan 3X plus 9 dengan si yang biru. Y sama dengan min 1/3X plus 7. Seperti ini ya. Nah, M-nya kan, M yang pertama itu 3 ya. Ini 3. Dan yang M kedua adalah min 1/3. Jadi kalau 3 dikali dengan min 1/3 itu akan menghasilkan min 1 ya. Maka ia berpotongan nih yang garis biru dengan yang garis pink ya, garis pink dengan garis biru seperti itu ya. Jadi dia berpotongan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, perhatikan gambar untuk gambar A ya. Apakah gambar A dan B merupakan garis yang sejajar? Jelaskan. Oke. Garis A dan B itu sejajar ya, karena A sejajar ya. Karena titik Y ya, titik Y-nya, titik Y pada salah satu titik ya, pada kedua koordinat ya. Koordinat sama ya, koordinat sama, yaitu A dan P ya, di mana titik Y-nya itu, titik Y-nya adalah 2 ya, seperti itu. Nah, ini 1 ya. Selanjutnya kita lihat lagi ya.
dia setiap titik itu jaraknya sama nih. Dari sini ke sini tuh sama. Ya, jaraknya itu sama. Jadi, kalau bisa dilihat juga seperti itu ya. Jarak antar titik pada garis AB ya. AB untuk di titik Y akan mempunyai nilai yang sama. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang tentukan gradien garis A dan B. Oke. Kalau seperti ini ya, untuk yang nomor B ini, yang kalian harus perhatikan adalah kita buat terlebih dahulu ya. Kalian masih ingat kan kalau untuk mencari M atau gradien itu delta Y per delta X ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan mencari delta Y-nya dulu. Berarti dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka delta Y-nya ini 6. Untuk yang A ya, ini untuk garis A. MA gitu ya. Selanjutnya 1, 2, 3 ya untuk X-nya. Maka 3. Nah, jadi 6/3 ini hasilnya adalah 2 ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang M2-nya ya. M2. Misalkan delta Y per delta X. Nah, delta Y, delta X itu adalah Y2 dikurang Y1. Seperti itu ya. Berarti begitu juga dengan delta X. X2 dikurang X1. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita cari delta Y dari yang garis biru. 1 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 4, 1, 2. Nah, ini 2 ya. Jadi 2 juga. Oke. Gitu. Jadi jika dilihat ya, kok tambah lagi ya. Jika dilihat dari hasil ya, dilihat dari hasil gradien kedua garis sama. Nah, baru yang B. Tentukan gradiennya A dan B memiliki gradien ya, gradien yang sama panjang. Yang sama ya. Yang sama yaitu 2 seperti ini. Oke, cara jawabnya begitu ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang untuk yang A dan B ya, garis N merupakan garis yang sejajar. Jelaskan tentukan gradien garis M dan N. Oke. Kita lihat lagi ya. M ini adalah garis dari Y sama dengan berapa? Ini 5 ya. Untuk yang nomor 2A, apakah garis M dan M ini merupakan garis yang sejajar? Jelaskan. Oke. Untuk yang A ini ya, iya ya, karena garis M ya, garis M ini kan dia ini bukan Y tapi X min 5, yang ini adalah X 2 ya. Ini min 5 yang M, ini 2. Oke, jadi garis M dan N ya, dan N memiliki gradien yang sama ya. Kalau dia garisnya tegak lurus seperti ini, itu gradiennya itu sebenarnya 0 ya. Jadi kedua gradien ini adalah 0. Bagaimana cara mengeceknya? Oke, kita akan cek ya. Misal kita ambil salah satu titiknya ya. Nah, kita ambil di sini ya. Itu 2,2 ya. 2,2
2,2. Oke, 2,2. Berarti salah satu titiknya ini adalah 2,2. Mau M sama N dulu itu sama saja ya. Oke, kita ambil lagi salah satu titiknya. Ambil salah satu titiknya di mana ya? Di sebelah sini saja deh. Ambil salah satu titiknya. Ya, 5 sama 2 sama 5 juga ya. Oke. Ini untuk yang M ya, yang M ini kita ambil 2,4. M-5,2, min 5,2. Sedangkan untuk satu lagi yang si ini N ya, garis N, ini M. Dan yang N ini kita ambil lagi 2 sama 4 ya. 2 sama 4. Yang ini satu lagi dan kita tes ya. Jadi kita ambil min 5 sama 3. Oke, min 5 sama 3. Seperti ini. Nah, dari sini kan namanya gradien adalah rumusnya ya. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini untuk yang N ya. Ingat yang N. Ini yang M. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke, kita lanjut lagi. Y2-nya adalah 4 ya. Untuk Y1-nya 2. X2-nya 2. Untuk X1-nya 2. Jadi 2 per 0 akan menghasilkan 0 ya. Seperti itu. Oke. Kita akan lihat lagi untuk M-nya ya. M-nya. M-nya itu Y-nya min 3 ya. Y-nya 3 ya. 3 min 2 min 5 min 5. Maka 3 dikurang 2 itu 1 ya. 3 dikurang 2 1. Min 5 ditambah dengan 5. Jadi hasilnya min 1 per 0. Jadi hasilnya 0 ya. Jadi kedua gradien itu adalah 0 ya. Jadi kedua gradien garis M dan N adalah 0. Hal ini menyebabkan kedua garis sejajar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang nomor 3. Di sini, apakah garis K dan L merupakan garis yang berpotongan? Jika ya, berapa sudut yang dibentuknya ya? Sudut yang dibentuk adalah sebenarnya kalau kalian bisa menggunakan busur ya, busur itu 90 derajat kemungkinan ya. Jadi kalian bisa mencobanya sendiri apakah benar dia 90 derajat ya. Jadi kalian bisa mencobanya. Untuk yang B, dapatkah kita menyebut garis K dan L saling tegak lurus? Tidak ya. Saling tegak lurus itu tidak karena dia berpotongan ya. Oke. Nah, untuk yang C, tentukan gradien K dan L. Oke. Untuk gradiennya ya, K dan L. Nah, untuk mencari gradiennya ya, untuk si C-nya ini, kita lihat dari titik ini ya. Ini kemungkinan semoga 3 ini karena gambar yang pas. Kita lihat kalau mencari gradien itu ya untuk garis K. Garis K. Kalau gradien itu kan M sama dengan ya Y delta Y dibagi dengan delta X ya. Nah, dari sini kita lihat ya. Delta Y-nya adalah 1, 2 ya, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 per, karena dia ke kanan positif ya. Kan garisnya ke kanan. Jadi 1, 2. Nah, ini 2. Jadi hasilnya 5 per 2 untuk garis K-nya. Sekarang untuk garis, ini L ya, maaf. Ini garis L ternyata. Ini L, ini garis K. Oke. Untuk garis K-nya, kalian lihat
karena dia ke kiri ya, maka M-nya ini akan bernilai negatif ya. Berarti kita tulis dulu negatifnya ya, baru si delta Y-nya. Berarti 1, 2, 3. Nah, 3 ya. 3 per berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 6. Apakah ini benar 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampai benar ya? Oke. Kalau dilihat, nah, tentukan gradiennya udah ketemu ya. Berarti ini hasilnya berapa? Ini hasilnya min 1/2 kalau lebih kecil lagi ya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang D ya. Untuk yang D, kalikan gradien garis K dan L berapa hasilnya? Oke. Gradien K dan L ya. Kita buat terlebih dahulu ya, K dan L-nya. Untuk yang D, K dan L-nya berarti kalau dikalikan 5/2 dikali dengan min 1/2 sama dengan min 5/4 ya, seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk yang nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini, apakah garis P dan Q juga termasuk garis yang berpotongan ya? Kalau yang garis berpotongan tentu saja berpotongan ya di sini. Jadi, iya. Nah, jika ya, berapa sudut yang dibentuk? Nah, ini diserahkan kepada pembaca yang menggunakan busur ya. Lagi-lagi busur. Di sini titik nolnya ya. Kalian bisa milih yang titik nolnya mana atau yang 90-nya mana ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti B-nya ini tentukan gradien P dan Q-nya. Oke. Untuk gradien P dan Q ini diberi tanda titiknya ya. Berarti kita harus mengikuti ya. Untuk garis P ya. Itu M-nya sama dengan delta Y per delta X. Karena dia positif, maka kita bisa langsung nyari delta Y-nya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per delta X-nya berapa ya? 1, 2, 3 per 3. Nah, sekarang jadi hasilnya 6/3 itu hasilnya 2 ya. Sekarang untuk garis garis Q ya. M sama dengan delta Y per delta X ya, sama dengan garis bantunya dari sini ya. Berarti kita buat delta Y-nya karena dia berada di kiri, berarti negatif ya, ke arah kiri. Seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti delta Y-nya 5. Sekarang delta X-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Nah, akan menghasilkan min 1 ya. Nah, ketemu nih gradiennya. Sekarang kalikan garis P dan Q. P dikali dengan Q ya. Berarti MP-nya MQ-nya. Maka 2 dikali dengan min 1 itu hasilnya min 2. Seperti itu ya. Nah, yang perlu kalian ingat adalah ya, kalau ia berpotongan, M1 dikali dengan M2 itu hasilnya harus min 1. Seperti itu. Ya, kita lanjut lagi ya. Apakah gradien garis A, B, dan C pada gambar A sama ya? Nah, kita lihat lagi gradiennya tadi ya. Gradien itu berbeda ya. Yang satu ini berapa ya? Gradien garisnya berbeda ya. Nah, apakah gradien garis M dan N sama? Oke, kita lihat garis ya. Garis si M dan N. Mana ya M dan N? Yang ini ya.
Nah, untuk garis M dan N gradiennya sama ya, sama-sama 0 ya. Sama, yaitu 0. Oke, kita lanjut lagi ya. Apakah hasil perkalian gradien garis yang saling berpotongan pada gambar C dan D sama ya? Kita lihat lagi gradiennya ya, yang saling berpotongan. C dan D ya. Ternyata berbeda ya. Yang satu min 5/4, yang satu lagi min 2 ya. Jadi berbeda ya. Berbeda. Buat simpulan atau rumus tentang kemiringan garis yang sejajar. Oke. Kemiringan garis yang sejajar. Nah, untuk kalau kemiringan garis sejajar berarti M1 sama dengan M2 ini yang sejajar ya. Kalau untuk kemiringan garis tegak lurus ya, tegak lurus itu adalah M1 dikali dengan M2 itu sama dengan min 1 ya. Jadi ini nomor 7 kesimpulannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang coba buktikan apakah persamaan garis lurus berikut saling tegak lurus. Oke, kita akan mencari M-nya saja, tidak usah menggambarnya ya. Jadi untuk yang A ini, kan ada 3Y min 3X min 1 ya. Dimana si Y-nya ini, tuh dia harus pindah menjadi 3X min 1 per 3 ya. Jadi pindah luas menjadi pembagian. Jadi Y sama dengan 3X per 3 dikurang dengan 1 per 3 seperti ini ya. Jadi si 3 ini berada di 3X dan berada di min 1. Jadi hasil Y-nya adalah 1X atau X saja ya. 1X deh, nggak apa-apa. Tulis. Jadi min 3. Dimana berarti si M-nya ini ya, karena dia M-nya itu adalah 1. Untuk yang satu lagi, kan Y sama dengan min X plus 2 ya. Jadi M-nya ini adalah min 1. Nah, kalau dia saling tegak lurus, itu rumusnya itu adalah M1 dikali M2 itu akan menghasilkan min 1. Oke. Jadi untuk yang A ini ya, berarti M1-nya itu 1, M2-nya itu min 1. Jadi 1 dikali min 1 itu akan menghasilkan min 1. Jadi terbukti ya bahwa garis 3Y min 3X min 1 dengan ya, dengan Y sama dengan min X plus 2 itu saling tegak lurus. Oke. Ini hanya satu contoh yang ditulis lengkap ya. Jadi untuk kalau tidak, jadi tidak bahwa ini seperti itu ya. Untuk yang B itu 2X plus Y sama dengan 5. Kita rubah dulu ya. Jadi Y sama dengan min 2X plus 5. Ini kan positif ya. Ini kan positif, nggak ditulis. Jadi kalau dia pindah ruas menjadi negatif. Seperti itu berarti M1-nya ini adalah min 2. Sekarang untuk M2-nya ya, 2X min 4Y sama dengan 5. Oke, kita pindah ruas ya. 2X, karena ini min ya, Y-nya min, kita harus jadi plus, berarti dikurang 5 sama dengan 4Y. Seperti ini. Jadi, 2X min Y per 4 sama dengan Y ya. Jadi 2 per 4X min 5 per 4 sama dengan Y. Jadi si X ini adalah 1 per 2X min 5 per 4Y. Berarti M-nya ya itu adalah 1 per 2 M2-nya. Maka karena rumus garis tegak lurus adalah M2 dikurang M1, berarti min 2 dikali dengan 1 per 2. Maka hasilnya min 1 ya. Terbukti ya. Terbukti. Oke. Atau kalau dalam matematika terbukti itu kalian bikin kotak kosong ya. Seperti ini.
Oke, sekarang untuk yang C ya, yang C nih lumayan panjang berarti caranya nih. Oke, berarti 2x plus 5/3 sama dengan 2y. Oke, kita lanjut lagi. Berarti 2x plus 5/3 dikali dengan 1/2. 1/2 ya, maaf, 1/2 sama dengan y. Jadi 2x plus 5 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan y. Jadi 3x plus 5 sama dengan 6 sama dengan y. Oke, ini 2 ya, maaf, waduh, salah nih. Oke, kita lanjut lagi ke sini ya. Jadi 2x per 6 ditambah dengan 5/6y sama dengan y ya. Jadi ini pakai sama dengan ya. Ini lupa pakai sama dengannya. Tapi udah ada sama dengannya di sebelah y-nya ya, jadi tidak usah. Nah, selanjutnya berarti 1/3x plus 5/6 sama dengan y ya. Oke, jadi berarti M1-nya ini adalah 1/3. Nah, sekarang untuk M keduanya ya, yang C-nya ini gimana ya? Kita hapus terlebih dahulu saja ya. Kita hapus terlebih dahulu. Mungkin cukup sekali ya segini. Cukup lah. Untuk yang C-nya kita lanjutkan lagi ya. 2x plus y plus 2 sama dengan 0. Maka kita bisa pindahkan y-nya tetap ya, karena dia udah positif. Di situ ada y, berarti kan min 2x min 2. Maka m-nya itu adalah min 2 ya. Nah, dari sini ya, min 1 dikali min 2 sama dengan 1/3 ya. 1/3 dikali dengan min 2. Maka hasilnya min 2/3. Tidak terbukti untuk yang C ya. Tidak terbukti. Oke, kita lanjut lagi untuk yang D. Kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Untuk yang D, itu kan 3x plus 2/3 sama dengan 2y. Ya, sekarang selanjutnya yang sebelahnya itu 5x min 32/2 sama dengan y. Ini sama saja yang seperti tadi ya. Maka 3x plus 2/3 dikali 2 sama dengan y. Jadi 3x plus 2/6 sama dengan y. Jadi 3x per 6 plus 2/6 sama dengan y. Jadi hasilnya 1/2x ditambah 1/3 sama dengan y ya. Jadi M-nya ini adalah 1/2. Oke, untuk yang selanjutnya, ini sangat mudah ya. Jadi tinggal 5/2x min 32/2 sama dengan y. Maka M2-nya itu 5/2. Kita lanjut ya. Berarti M1 dikali M2 itu sama dengan 1/2 dikali dengan 5/2. Maka hasilnya 5/4 ya. Tidak terbukti. Oke, kita lanjut lagi ya. 2 diketahui persamaan garis lurusnya itu adalah 2x plus 3y min 4 sama dengan 0. Dan 4x plus 6y dikurang 8 sama dengan 0. Bagaimanakah kedudukan dua persamaan garis tersebut? Oke, jelaskan. Nah, kalau kita lihat dari sini saja ya. Berarti kan 2x plus sini 2x plus 3y min 4 sama dengan 0. Untuk ini 4x plus 6y sama dengan 8 sama dengan 0. Oke, kita lanjut dari sini dulu ya. Jadi karena y-nya udah positif ya, maka dia tetap aja berada di sebelah kiri. Kita ganti saja min 2x plus 4. Jadi y sama dengan min 2x plus 4/3, maka y sama dengan min 2/3x plus 4/3, maka M-nya adalah min 2/3. Sekarang untuk yang sebelah kanan, karena y-nya juga positif ya, koefisien y-nya positif, maka dia tetap berada di kanan ya. 6y sama dengan min 4x plus 8, maka 6y
Y ya. Y sama dengan min 4x plus 8, di sini 6, di sini 6. Maka Y sama dengan min 2/3x plus 8/6 ya. Nah, M-nya yaitu sama-sama 2/3. Ingat ya, kalau dia sejajar ya, sejajar itu adalah M1 sama dengan M2 ya. Berarti M1-nya sama, M2-nya sama ya. Berarti min 2/3 sama dengan min 2/3. Ini nggak ada X-nya nih. Maka, atau jadi ya, kita tulis saja jadi. Jadi, kedudukan kedua garis tersebut sejajar. Oke. Kita lanjut lagi ya, nomor 3. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x plus 5 dan gx 2x min 9. Bagaimana kedudukan dari dua fungsi tersebut? Oke. Kalau melihat dari dua fungsi tersebut ya, berarti kan di sini M, di sini M ya. Maka M1-nya itu 2, M2-nya itu 2. Maka dia sejajar ya. Kedudukan kedua garis ya. Kedua garis sejajar. Seperti itu ya. Oke. Kemudian gambarlah grafik dalam bentuk fx plus 3x, fx plus gx ya. Oke. Kalau dia fx plus gx berarti di sini fx ya sama dengan ya 2x plus 5, di sini gx ya 2x min 9 ya. Setelah itu kita tambah karena kan ntar fx ditambah dengan gx ya, fx ditambah dengan gx sama dengan 2x ditambah dengan 2x, tentunya 4x ya, plus 5 ditambah dengan min 9, berarti min 4, seperti itu. Nah, kita udah ketemu nih, si fx plus gx sama dengan 4x min 4. Oke, berarti bagaimana kita x sama dengan 0 ya, maka fx plus gx sama dengan 4, berarti 0-nya kita ganti, ini 0, ini 0, ini 0, min 4. Jadi, F0 plus G0 itu sama dengan min 4 ya, karena 4 dikali 0 itu kan hasilnya 0 ya. Berarti kita lanjut lagi, jika fx plus gx-nya itu sama dengan 0, maka 0 sama dengan ya, ini kan jadi 0 ya, ini jadi 0 sama dengan 4x min 4. Si min 4-nya kita pindahkan terlebih dahulu, maka 4 menjadi 4x ya. Karena ini minus menjadi positif. Terus 4/4 sama dengan x ya. Yang ini berada di bawah ya. Jadi 1 sama dengan x. Nah, kita ketemu nih. Kalau ini 0, min 4 ya titiknya ya. Ini kan min 4, di sini 0. Sedangkan di sini 0 ya. Di sini 1 ya. Seperti itu. Maka kalau dia 0, min 4 berarti 0, min 4 di sini ya. Kalau dia 0,1 berarti 0,1-nya di sini. Jadi seperti ini. Nah, oke. Kalau gradiennya kan berarti M-nya itu 4 ya. M dari fx plus gx. Jadi 2 kali lipatnya dari si masing-masing garis ya. Baik si fx maupun si gx. Jadi 2 kali lipatnya ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Sekarang nomor 4 sama kayak nomor 3 ya. Tapi kita harus tahu dulu M1-nya itu kan 3 ya. M2-nya itu min 1/3. Kalau dia misalkan kita coba kan tidak sama ya. M1 sama dengan M2 tidak sama ya. Maka kita harus coba M1 dikali dengan M2 sama dengan 3 dikali min 1/3. Maka hasilnya min 1. Nah, kedudukan ya. Kedudukan
kedua garis ya, kedua fungsi itu tegak lurus ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian gambarlah grafiknya dalam bentuk fx min gx. Oke, sama kayak tadi berarti ya. Fx-nya itu sama dengan 3x min 6. Untuk gx-nya itu min 1/3x plus 7. Ya. Ini dikurang ya, karena kan di operasinya dikurang. Maka fx dikurang gx ya, berarti fx dikurang gx seperti itu ya. Berarti 3 dikurang dengan min 1/3. Ya, 3 ditambah dengan 1/3. Min dikali dengan min, maka hasilnya positif. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, cara operasi seperti ini, kita lihat terlebih dahulu. Kita tulis di sini 3. Plus dengan ininya 1 ya. Oke, karena ini sama. 3 supaya 3 dikali dengan 3, maka hasilnya 9. Tadi hasilnya 10/3. Tapi ini menjadi pecahan ya, seperti ini. X jangan lupa. Nah, selanjutnya min 6 dikurang dengan plus 7. Maka min 6 dikurang 7 itu hasilnya min 13. Seperti min 13. Seperti ini ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Jika X-nya itu sama dengan 0 ya, maka F0 min G0 sama dengan 10/3 dikali dengan 0 ya. 10/3 dikali dengan 0 dikurang dengan 13. Maka F0 min G0 itu hasilnya min 13. Berarti titiknya apa? 0, min 13. Wah, berarti 0, min 13 terlalu jauh ya. Kita asumsikan saja di sini. Oke, ntar dulu deh. Kita gambar terlebih dahulu satu lagi. Biar apakah benar ya. Misalkan dia F0 G0-nya, F0 kurang G0-nya itu adalah 0 misalkan ya. Ini biar seperti ini. Maka 0 dikurang 10/3 X min 13. Kita kemana lagi ya? Ini udah penuh. Kita ke sini ya. Kita ke sini. Jadi 13 sama dengan 10/3 X ya. Jadi 13 dikali dengan 3/10 sama dengan X. Jadi hasilnya adalah 39/10 X ya, atau 3,9 X. X-nya itu 3,9. Oke, berarti ininya adalah 3,9,0. 3,9,0 berarti kemungkinan di sini ya. Dan ini mungkin di bawah ya. Misalkan di sini min 13 ya. Ini misalkan aja gambarnya kan kurang tepat ya. Berarti gambarnya seperti ini. Gambarnya jelek ya. Kita perbaiki lagi deh. Gambarnya seperti ini. Ini untuk 0,39 ya. 39,0. 3,9,0. Ini untuk yang 0, min 13. Seperti itu ya. Oke. Jangan lupa garis lurusnya menggunakan panah. Yang ini juga menggunakan panah ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kegiatan 4.4 sifat persamaan garis lurus. Nah, di sini kita akan membahas ayo kita berarti 4.5. Kalian bisa membuka halaman 176 sampai dengan 177. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website queenor.blogspot.com. Oke, untuk yang soal pertama, tentukan apakah garis berikut
sejajar dengan sumbu Y, X, atau sumbu Y ya. Oke, untuk yang A ini adalah garis P yang melalui A-nya itu koordinatnya 8,-3 dan koordinat B-nya itu 5,-3. Nah, untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y ya, mempunyai karakteristik sebagai berikut. Memiliki persamaan garisnya itu X sama dengan C ya, dengan C-nya itu sembarang konstanta, memiliki gradien tahingga ya, memiliki gradien tahingga. Titik yang melaluinya itu X, Y, dan nilai X selalu tetap membuat garis vertikal. Jadi, kalau tahingga itu 0 per berapa ya, misalkan angkanya 0 per 1 itu tahingga ya. Jadi seperti itu. Dan titik yang melalui X, Y, nilai X-nya itu selalu tetap ya. Maksudnya gimana? Misalkan 1,2 ya. Ini kan X-nya 1 ya. X-nya 1. Berarti misalkan ada lagi titiknya itu ternyata 1,4. Nah, ini namanya X-nya ini tetap ya. Jadi nilainya itu tetap. Misalkan mau berapapun tetap. Nah, begitu juga dengan garis yang sejajar dengan sumbu X. Mempunyai karakteristik memiliki persamaan garisnya itu Y sama dengan C itu sembarang konstanta. Maksudnya C-nya itu sembarang konstanta, artinya itu misalkan C-nya ini kita buat misalkan 0, 1, 2, 3, atau nggak usah seperti ini juga nggak apa, 3/4 atau berapapun itu masih konstanta ya. Sekarang memiliki gradien 0. Oke, kalau dia untuk sumbu Y itu 0 per 1, kalau untuk sumbu X itu 1 per 0 sama dengan 0 ya. Jadi beda ya. Sekarang untuk selanjutnya titik yang melalui X, Y dengan nilai Y selalu tetap ya. Jadi kan sama kayak tadi berarti Y-nya yang tetap ya. Kalau di sini 1,2 maka di sini bisa aja menjadi 3,2 di mana Y-nya ini tetap bernilai 2 ya, seperti itu. Oke. Sekarang membentuk garis horizontal. Kalau sumbu Y itu vertikal ke atas ya. Misalkan seperti ini ya. Kalau sumbu X itu misalkan seperti ini. Nah, itu ya. Jadi, kalau kita lihat nih, untuk yang garis P ya, untuk garis P ini kan dia A-nya itu koordinatnya 8,-3 ya. Sedangkan untuk B-nya 5,-3. Nah, ada angka yang sama, ternyata yang sama ini adalah yang si Y-nya ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, karena nilai Y selalu tetap ya, nilai Y selalu tetap, maka garis P ini sejajar ya dengan sumbu X ya, dengan sumbu X. Nah, seperti ini. Kalau yang B juga sama ya, untuk garis Q ini ya, karena dia nilainya Y-nya itu sama, maka karena nilai Y selalu sama, ini tanda ini berarti sama seperti atas ya, kalian bisa menulis ulang ya, biar lebih jelas lagi, ini cuma mempercepat ya. Maka garis Q ya, kita ganti Q, sejajar dengan sumbu X ya, seperti itu. Oke, nah bisa kita lihat lagi ya, untuk yang garis R. Yang R kan yang satu sama ya, ya kan, min 1. Nah, karena nilai ya X selalu tetap ya, maka garis R ya sejajar dengan sumbu Y ya, seperti itu. Nah, sekarang juga untuk yang nomor D sama seperti yang C ya. Jadi garis R sama S ini sama. Jadi karena nilai X ya selalu tetap, maka garis S ya sejajar dengan sumbu di Y. Ini X ya. Nah, sekarang untuk yang nomor 1E, ini yang sama adalah yang Y-nya ya. Karena nilai Y selalu ya tetap, maka garis T sejajar dengan sumbu X ya. Oke, kita udah nomor 1, kita lanjut lagi ke nomor 2. Di sini tentukan apakah pasangan garis berikut sejajar atau saling tegak lurus. Oke, kalau dia sejajar ya, kalau dia sejajar itu kan berarti
M1 sama dengan M2. Kalau dia tegak lurus ya, tegak lurus, itu nantinya si M1 kalau dikalikan dengan M2 itu akan menghasilkan negatif 1 ya. Oke, kita di sini udah tahu. Nah, untuk rumus yang melalui dua titik ya. Jadi gradien yang melalui dua titik ya, titik. Itu rumusnya gimana? M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ya. Oke, kita lanjut lagi. Berarti untuk yang A ya. Yang A, M, M, MA ya. MA sama dengan ya. Ini untuk yang X1, Y1. Ini untuk X2, Y2 ya. Seperti itu ya. Maka kita bisa buat ya. X1, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ya. Y2-nya 3, Y1-nya min 3. Seperti ini ya. Per X2 11 dikurang dengan X1-nya 7 ya. Maka akan menghasilkan 3 ditambah 3 per 11 dikurang 7. Itu akan menghasilkan berapa? 4 ya. 4. Jadi 6 per 4. Oke, atau bisa diperkecil lagi menjadi 3 per 2. Sekarang untuk yang satunya lagi, yang si MB-nya ya. Kita buat MB aja untuk garis B, gradien garis B. Sekarang Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ya. Nah, Y2-nya kita buat terus dulu biar kalian paham. X1, Y1, X2, Y2. Nah, Y2-nya 6, Y1-nya 0 ya. Per X2-nya itu min 5, X1-nya itu X1-nya itu min 9 ya. Oke, seperti ini ya. Oke, benar ya. Selanjutnya, 6 dikurang 0 tetap 6 ya. Min 5 ditambah 9. Min 5 ditambah 9. Maka akan menghasilkan 6 per 4. Atau bisa kita buat perkecil menjadi 3 per 2. Nah, dari sini ya, ternyata MA itu sama dengan nilainya MB ya. Jadi, bisa kita buat ya. Karena MA sama dengan MB ya. Maka kedua garis tersebut ya, kedua garis tersebut saling apa? Saling sejajar ya, saling sejajar. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang B ya. Untuk yang B di sini sama dia ya. Kalau dia M berarti MM. Nah, seperti ini ya. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke. Di sini X1, Y1, X2, Y2. Maka 0 dikurang dengan Y1-nya itu 5 per 0 dikurang 3 sama dengan min 5 per 3 ya sini. Oke, untuk yang MN ya, MN sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka Y2-nya tadi ini Y2 ya, Y2 ini Y1. 3 dikurang 0, setelah itu min 5 dikurang dengan 0. Maka 3 per min 5 ya, seperti ini. Nah, kalau kita, ini kan tidak sama ya, tidak sama, maka coba kita kalikan ya. M1, MM ya, dikali dengan MN. Sama dengan min 5 per 3 dikali dengan min 3 per 5. Ini sama aja kayak bisa menulis 3 per 5 ya, sama saja ya. Nah, dari sini kita bisa coret ya, coret, 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 coret. Jadi tinggal min 1 per 1 dikali dengan min 1
per 1. Jadi kan min 1 dikali dengan min 1 itu akan menghasilkan positif ya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan di sini ada kesalahan. Harusnya kan min ya, seperti ini ya. Nah, jadinya nih 5 per 3 ya. Maka di sini ada kesalahan ya. Ini enggak min, ini enggak min, ini enggak min, maka 1 dikali min 1 itu akan menghasilkan min 1 ya. Jadi dia kalau lihat dari sini saling tegak lurus ya. Karena mm dikalikan dengan mn sama dengan min 1 ya. Maka kedua garis tersebut saling tegak lurus. Nah, oke, udah ya nomor 2. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Di sini kemiringan garis M adalah 2. Tentukan kemiringan garis N jika garis M sejajar dengan garis N. Nah, oke. Kalau kalian ingat ya, tadi masih fresh banget ya. Sejajar itu jika dia M1 sama dengan M2 ya. Kalau tegak lurus ya, tegak lurus itu M1 dikali dengan M2 sama dengan min 1. Oke, kalau M-nya itu garis M ya, kemiringan garis M berarti MM ya, itu 2. Tentukan kemiringan garis N jika N-nya sejajar. Oke, ini M sejajar ya, M sejajar dengan ya, dengan garis N. Oke, maka M1 sama dengan M2 ya, atau MN sama dengan MN ya. Jadi kalau MN-nya 2, maka MN-nya juga 2. Nah, selanjutnya untuk yang B ya. Yang B itu kan dia saling tegak lurus. Berarti MM ya dikali dengan MN sama dengan min 1. Kalau MM-nya 2 sama dengan MN sama dengan min 1, maka MN sama dengan min 1 per 2 ya, seperti itu. Oke, mudah ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya ya. Kalau misalnya mau lebih lengkap, sebenarnya kalian bisa buat ya. Jadi, kemiringan ya, untuk yang A ya nih. Jadi, kemiringan garis N adalah 2 ya. Jadi, yang untuk yang B ya. Jadi, kemiringan garis M adalah min 1 per 2. Seperti itu ya. Untuk nomor 4, diketahui sebuah garis lurus memiliki persamaan Y sama dengan 2X. Tentukan apakah persamaan garis tersebut memiliki garis tersebut membentuk garis yang sejajar atau saling tegak lurus dengan A-nya itu Y sama dengan 2X ya. Oke. Untuk yang A, kan yang soalnya itu adalah Y 2X plus 5. Satu lagi adalah berarti M-nya di sini 2 ya. Karena kan Y sama dengan ya MX plus 5 ya. Plus C. Oke. Nah, selanjutnya berarti yang untuk soalnya ya, yang soalnya itu kan Y sama dengan ya 2X min 8. Maka di sini M-nya juga 2. Maka si A ini M1 sama dengan M2 ya. Oke, jadi dia apa namanya? Sejajar ya. Jadi Y sama dengan 2X min 8 dan Y sama dengan 2X plus 5 ya. Sejajar. Nah, seperti itu ya. Untuk yang B, kita lihat lagi ya. Ya kan MX min 2Y plus 6 sama dengan 0 ya. Kita rubah terlebih dahulu menjadi persamaan umum garis lurus ya.
Jadi Y-nya negatif, maka bisa kita pindah ke kanan ya, biar lebih gampang. 6 sama dengan 2Y. Nah, si 2-nya ini pindah ya, jadi 4X plus 6 per 2 sama dengan Y. 4 per 2X plus 6 per 2 sama dengan Y. Jadi 2X plus 3 sama dengan Y. Nah, untuk satunya lagi ya, berarti si ini M-nya adalah 2 ya. Nah, untuk yang Y-nya itu juga, yang ini ya, kita kan udah nulis nih yang ini ya, yang di soal. Maka kita tidak usah tulis, maka M1 sama dengan M2. Jadi, Y sama dengan 2X min 8 ya, min 8, dan Y 4X 4X min 2Y plus 6 sama dengan 0, merupakan kedua garis yang sejajar. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk yang C itu 3Y sama dengan 6X min 1. Kalau kalian mau tulis untuk yang B seperti ini lagi, nggak apa-apa ya. Jadi, kalian bisa menulisnya lagi di sini di atasnya ya, sebelum soal yang si B-nya ini ya. Jadi, untuk mempersingkat waktu saja ya, itu. Selanjutnya kita lanjut ke yang C. Jadi, 3-nya ini pindah ruas ya, sama seperti yang B tadi ya. Per 3. Jadi, Y sama dengan 6 per 3X min 1. Jadi, Y sama dengan berapa? 2X min 1 ya. Ternyata masih sejajar ya. M-nya kan sama dengan 2 ya. Jadi, M1 sama dengan M2. Jadi, Y sama dengan 2. Ini plus 5 ya. Astagfirullah. Ya, salah, plus 5. Jadi, Y 2X plus 5. Dan Y sama dengan 3Y sama dengan 6X min 1 merupakan kedua garis ya. Kedua garis yang sejajar. Oke, kita lanjut lagi untuk yang D ya. Kita hapus terlebih dahulu ya. Yang D. Untuk yang D ini, dia kan tadi 7X min 14Y plus 2 sama dengan 0 ya. Nah, karena dia Y-nya min ya, maka kita bisa pindah ruaskan saja ya. Berarti plus 2 sama dengan 14Y ya. Bagaimana kalau si Y-nya positif? Yang pindah ruas adalah si X-nya ya, X sama si konstantanya nanti seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti 7X plus 2 per 14 sama dengan Y. Nah, jadi 7 per 14 X plus 2 per 14 ya, sama dengan Y. Jadi, 1 per 2 X ditambah dengan 1 per 7 sama dengan Y. Nah, jadi Y-nya ini M-nya sama dengan 1 per 2 ya. Tadi kan si ini kan M-nya itu 2 ya. Maka dia kalau kita lihat dia enggak sejajar ya. Apakah dia tegak lurus? Maka M1 dikali dengan M2 ya. M1-nya itu 2, M2-nya itu 1 per 2. Oke? Oke ya. Nah, di sini maka menghasilkan 1 ya. Oke, dari sini ya, bahwa si M dikali M2-nya ini adalah 1, bukan min 1. Kan kalau tegak lurus itu kan M1 dikali M2 itu akan menghasilkan min 1 ya. Dia ini 1. Jadi ya, bisa kita simpulkan bahwa garis Y sama dengan 2X plus 5 dan apa tadi 7X ya, 7X min 14 Y plus 2 sama dengan 0, tidak saling sejajar maupun ya, sejajar maupun tegak
lurus. Seperti itu ya. Oke, untuk yang nomor 4 ya, kita lanjut lagi. Nomor 5 ya. Coba buktikan apakah persamaan garis lurus berikut saling tegak lurus. Oke, coba buktikan. Nah, kita hanya membuktikan dengan mencari M-nya saja ya. Berarti untuk yang A, itu kan 2Y sama dengan 2X min 3. Jadi kita harus mencari M-nya ya. Kalau saling tegak lurus ya, saling tegak lurus, itu adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Oke, jadi Y sama dengan 2/2X. Kita percepat saja ya, caranya kan udah tahu. Jadi kita akan skip beberapa, satu langkah doang ya. Jadi sini X min 3/2. Jadi M-nya di sini, M1-nya adalah 1 ya. Sekarang untuk Y sama dengan min X ditambah 3. Nah, beda ya, kalau di sini positif X-nya itu jadi 1, kalau di sini positif, kalau di sini negatif X, berarti negatif M-nya itu negatif 1, seperti itu ya. Nah, bisa kita lanjut lagi, menjadi ya, M1 dikali dengan M2. Kalau ini kan jelas-jelas beda ya, dia enggak sejajar. Oke, M1 dikali M2 berarti 1 dikali dengan min 1. Nah, akan menghasilkan min 1. Ternyata dia saling tegak lurus ya. Jadi, terbukti ya, kedua garis tersebut ya ini ya, saling tegak lurus. Nah, seperti ini ya. Sekarang untuk yang B. Yang B ini kan 3X plus Y sama dengan 7 ya. Maka bisa kita rubah. Y-nya ini kan positif. Nah, kalau positif berarti yang dipindahkan adalah yang si X-nya ya. Jadi Y sama dengan min 3X karena positifnya 7 ini positif ya. Maka seperti ini. Oke, jadi M1-nya ini adalah min 3. Sekarang untuk sebelahnya ya, 3X min ini sebelahnya nih. Min 6Y sama dengan 7 ya. Jadi karena si Y-nya ini negatif, ya, maka yang kita pindahkan adalah yang si konstantanya. Min 7 sama dengan 6Y ya. Jadi 3/6X min 7/6 Y ya, sama dengan Y. Nah, seperti ini. Jadi 1/2 ya, 1/2 X ya, min 7/6 sama dengan Y. Maka M-nya ini adalah 1/2 ya. Oke. Nah, berarti M2-nya ini 1/2. Maka kalau kita buat M1 dikali M2, kita buktikan ya. Min 3 dikali dengan 1/2. Maka hasilnya min 3/2 ya. Oke, dari sini, maka dia tidak saling tegak lurus ya. Jadi, tidak terbukti kedua garis tersebut tidak saling tegak lurus ya. Seperti itu. Nah, untuk yang C ya, jadi MX plus 6/3 sama dengan 4Y ya. Berarti 4/3X ditambah 6/3 sama dengan 4Y. Jadi sekarang kita akan pindahkan ya yang 4-nya ini ya ke sebelah kiri. Maka ya 3 dikali 4 ya. Ini kan 4 yang ini ya. X ya ditambah dengan 6/3 dikali dengan 4 sama dengan Y ya. Oke. Maka kita bisa lanjut lagi ya. 4 ini bisa dicoret ya. Menjadi 1/3X ditambah 6/12 sama dengan Y. Jadi 1/3X ditambah dengan 1/2 sama dengan Y. Jadi M1-nya ini adalah 1/3X ya. Oke, selanjutnya 3X plus
4Y plus 2 sama dengan 0. Nah, dari sini si Y-nya ini karena positif ya, maka yang kita pindahkan adalah yang si X-nya ya. Maka 4Y sama dengan 3X min 3X ya. Min 3X min 2. Jadi Y sama dengan min 3 per 4X min 2 per 4. Jadi Y sama dengan min 3 per 4X ya, min 1 per 2 ya. Oke, dari sini berarti M2-nya ini adalah min 3 per 4. Min 3 per 4 ya. Ini nggak usah ada X nih. Jadi M1 dikali dengan M2. Apakah dia min 1? Ya, dikali dengan min 3 per 4. Ini coret, tinggal 1, tinggal 1. Jadi 1 dikali min 1 per 4 akan menghasilkan min 1 per 4 ya. Jadi ya, untuk kesimpulannya sama seperti ini ya. Untuk kesimpulan C, yang B juga sama seperti ini ya. Oke, biar lebih mempercepat saja ya. Kita lanjut lagi ke nomor 6 ya. Diketahui persamaan garis lurus 3X plus 4Y min 0, min 5 ya, sama dengan 0, dan 6X plus 8Y min 10 sama dengan 0. Bagaimanakah kedudukan kedua persamaan garis tersebut? Oke, berarti apakah dia sejajar atau saling tegak lurus ya? Intinya seperti itu. Kita mencari terlebih dahulu si M-nya. Seperti biasa, kita mencari kemiringannya. Kurang 5 sama dengan 0. Oke, karena Y-nya positif, maka dia diam di tempat ya. Sama dengan min 3X plus 5. Jadi, Y sama dengan min 3 per 4X plus 5 per 4 ya. Jadi Y sama dengan, ini udah langsung ya. Maaf, ini udah langsung. Jadi min 3 per 4. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk ke persamaan garis sebelahnya ya. Plus 8Y min 10 sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, Y-nya positif ya. Maka yang kita rubah adalah yang si X-nya ya. Jadi, min 6X plus 10. Plus 10. Jadi, Y sama dengan min 6 per 8X plus 10 per 8. Kalau kita bagi 2, maka Y akan menghasilkan berapa? 3 per 4X ya. Kalau ini dibagi 2, itu akan menghasilkan 5 per 4 ya. Jadi, M-nya ini min 3 per 4 ya. Nah, dari sini berarti kan M1 sama dengan M2 sama dengan min 3 per 4 ya. Oke, jadi kedudukan ya, dua persamaan garis tersebut saling sejajar. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 7. Nah, di sini diketahui fungsi fx-nya itu ya. Fungsi fx itu 3x plus 7. Oke. Sedangkan gx-nya itu 6x min 8. Bagaimanakah kedudukan dari dua fungsi tersebut? Oke, kalau kedudukannya ya berarti kan yang ini ya, M-nya itu 3 ya. Yang ini, M2-nya ini adalah 6. Oke, maka kalau misalkan dia M1 berarti tidak sama ya, maka tidak sejajar. Oke, tidak sejajar. Kalau dia M1 dikali M2 ya, maka kita rumuskan 3 dikali dengan 6, maka hasilnya 18. Maka dia ini tidak saling tegak lurus. Maka dapat kita simpulkan oleh karena itu ya. Kalau tanda 3 ini oleh karena itu ya. Oke, oleh karena itu kedua garis tersebut tidak sejajar maupun tegak lurus. Oke, sekarang
Kita lanjut lagi, kemudian gambarlah grafik dalam bentuk fx plus 3x ya. Jadi kita jumlahkan ya, berarti ininya kita jumlahkan ya. Fx plus ya, plus gx sama dengan 3x ditambah 6x, berarti 9x ya. 7 ditambah negatif 8, maka negatif 1 ya. Oke, kita ketemu seperti ini ya. Kita akan anggap bahwa si x-nya ini sama dengan 0. Maka f0 ditambah g0 sama dengan 9 dikali 0 dikurang dengan 1 ya. Jadi hasilnya min 1. Maka titiknya 0, min 1. Sekarang kita buat lagi, andaikan si fx plus gx-nya ini sama dengan 0. Maka fx plus gx sama dengan 9x min 1 ya. Kita anggap 0 kan ini ya tadi. Maka fx min 1, si satunya ini pindah ruas maka min 1 plus 1 ya. Karena ini min pindah ruas maka menjadi positif 9x. Jadi si 9-nya ini pindah ruas menjadi pembagian ya. Jadi 1 per 9x ya. Maka titiknya ini adalah min 1 per 9,0. Nah, kalau 1 per 9 itu kira-kira 0,1 ya. 1 per 9 itu kan 0,1. Kalian bisa mencobanya ya. Ini 0, ini 0 makanya. Jadi ini 1, ini 9, ini 1 tetap ya 0,11 ya. Atau 0,1,0. Nah, ini dipisah jaraknya jauh supaya enggak berbentur ya. Maka bisa kita buat grafiknya. Kita buat grafiknya kan grafiknya ini Y ya, ini Y, ini X ya. Untuk yang pertama itu kan 0, min 1 ya. Berarti X-nya 0, Y-nya min 1 ya. Berarti di bawah sini ya. Min 1. Maka ini untuk titik 0, min 1 seperti ini ya. Nah, selanjutnya misalkan satu lagi dia kan 0,1,0, berarti si X-nya di sini kemungkinan kecil ya. Sangat kecil, misalkan di sini 1 ya. Ini sebagai percobaan doang kan ini 0,1 ya misalkan. Maka bisa kita buat garis seperti ini. Nah, oke, ini dinamakan adalah garis fx plus gx ya. Dimana di sini ini titiknya ini adalah 0,1,0 ya. Ini enggak kelihatan ya. Oke, kita lanjut lagi untuk nomor 8 ya. Untuk nomor 8 diketahui fungsinya ini fx-nya ya. Fx-nya ini adalah 2x plus 5. Sedangkan gx-nya itu min 1 per 2x min 6. Oke, bagaimanakah kedudukan dari dua fungsi tersebut? Nanti si m-nya ini 2 ya, m1-nya. Kalau m2-nya itu min 1 per 2. Berarti kalau dia m1 sama dengan m2, maka dia tidak sejajar. Satu lagi, apakah m1 dikali dengan m2 itu akan menghasilkan min 1 ya. Kita coba ya. 2 dikali min 1 per 2. Ini coret. Maka hasilnya min 1 ya. Jadi kedua garis tersebut ya saling tegak lurus. Nah, sekarang kita akan gambar grafiknya ya. Kalau dia dikurang, karena kan kemudian gambarlah grafiknya dalam bentuk fx min gx. Berarti fx min gx ya. Ini min ya. 2x dikurang min 1 per 2. Oke. 2 dikurang 1 per 2. Maka akan menghasilkan ya. 4 per 2 dikurang 1 per 2. Maka akan menghasilkan 3 per 2. Jadi di sini 3 per 2. Jangan lupa x-nya ya. 5 dikurang negatif 6. Maka akan menghasilkan positif 11 ya. Jadi seperti ini. Oke. Sekarang kita akan mencoba jika x-nya ini adalah 0 ya. Maka f0 min g0 itu sama dengan 3 per 2 dikali 0 plus 11. Maka hasilnya
11. Jadi titiknya 0,11 ya. Sekarang untuk fx min gx ya sama dengan 0 ya, maka fx min gx disama dengan ya 3/2x plus 11. Kalau ini 0 sama dengan 3/2x plus 11. Kita pindah ke sini ya. Ini 11 nih. Berarti si 11-nya pindah ruas, maka min 11 sama dengan 3/2x ya. Jadi min 11 dikali dengan 2/3 sama dengan x. Jadi min 11 dikali dengan 2 sama dengan per 3 sama dengan x. Jadi min 2/3 sama dengan x. Nah, kalau 2/3 min 22/3 ini akan menghasilkan kira-kira ya min 7,3 sekian ya x. Nah, seperti ini, maka min 7,33,0 ya titiknya ya. Jadi ada 2 titik ya. Kita gambar terlebih lagi ya. Nah, ini kalau misalkan M-nya ini adalah 3/2 ya. Untuk M yang ini 3/2. Tapi ini tidak usah tulis, ini tambahan saja ya. Kita buat ya. Seperti ini. 0, 11. Misalkan di sini 11 ya. Ini 11. 0, 11. Maka di sebelah sini. Ini 0,11. Sekarang min 7,3x nya min 7 ya. Berarti di sinilah kira-kira ya, min 7,33. Maka di sini titiknya adalah min 7,33,0. Kalau kita garis lurus seperti ini. Oke. Selesai deh. Kita namakan adalah fx min gx ya. Oke, selesai ya. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.